Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menggapai kemuliaan selalu sehat insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ya Kiai. Amin, amin. Baiklah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah takut dan berharap kepada Allah. Tentunya bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa sampaikan melalui email yang tertera di layar kaca Anda. Langsung saja kita bahas tema hari ini. Nah Kiai, kita itu harus selalu takut, tapi juga harus selalu berharap kepada Allah. Betul. Nah ini bagaimana menerjemahkannya dan bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari? Tema ini sepertinya potongan dari ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu Allah mengajarkan kepada kita hambanya, disebutkan wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adzabahu. Orang yang beriman itu pasti selalu berharap akan rahmat Allah. Dan orang yang beriman itu pasti takut dengan azab atau balasan yang akan Allah berikan. Oleh karena itu di dalam agama, ini menjadi dua terminologi yang harus melekat dalam jiwa setiap orang yang beriman. Harapan itu namanya ar-roja. Sementara takut itu adalah al-khauf. Di sini kalau kita bisa memahami keduanya, maka kita akan mendapatkan cara untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ingin saya katakan sebagai muqaddimah dari perbincangan kita, para ulama itu menggambarkan bahwa perjalanan kita untuk menggapai ridho Allah itu seperti burung. Ada kepalanya dan ada dua sayapnya. Tentu kita tidak punya waktu untuk membahas kakinya. Tetapi ini yang paling inti kan. Bahwa kepala itu adalah mahabbah. Rasa cinta kepada Allah. Ini menjadi kepala. Nah kepala ini kan akan menjadi pusat hidupnya kan. Karena kalau kepalanya dipotong kan berarti burungnya menjadi mati. Kemudian dia punya dua sayap. Sayap itu yang namanya sayap ar-roja, harapan. Dan yang sebelah kirinya adalah al-khauf. Harapan dan takut ini harus dibangun dengan dasar kecintaan kepada Allah. Karena kalau saya berharap atas sesuatu yang saya cintai, itu pasti berbeda dengan harapan terhadap sesuatu yang boleh jadi saya tidak memiliki rasa cinta yang sama. Misalnya, ketika kita masuk ke rumah sakit, karena adik saya sakit misalnya. Yang sakit di rumah sakit itu kan bukan cuma adik saya, ada adiknya orang lain juga. Tetapi pastinya ketika saya mendoakan orang-orang yang sakit di sana, gerakan hati itu pasti berbeda. Ketika yang saya doakan adalah orang yang saya cintai. Sama dengan rasa takut kan. Rasa takut saya akan masa depan anak saya itu berbeda dengan rasa takut saya akan masa depan anak orang lain. Rasa takut saya terhadap kehidupan keluarga saya itu pasti berbeda dengan rasa takut saya dari penguasa. Nah, ini semuanya yang akan memberikan warna itu adalah rasa cinta. Begitu kita bisa mencintai Allah semata-mata semua yang kita katakan seperti dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa hidup ini bermula dari Allah dan akan bermuara kepada Allah, maka harapan dan rasa takut itu akan menjadi indah. Di mana keindahannya? Keindahannya ketika saya merasa takut kepada Allah kan. Maka saya buktikan karena saya cinta kepada Allah. Sama ketika saya cinta kepada istri saya, hal-hal yang tidak disukai oleh istri saya itu pasti saya hindari. Saya hindarinya itu bukan karena rasa takut loh. Tetapi karena saya rasa cinta. Misalnya ada istri yang tidak suka ya kalau suaminya itu habis berganti baju, kemudian bajunya ditaruh di atas tempat tidur, di atas apapun di kamar. Tapi istrinya lebih suka, oke lah mas, kalau nggak mau melipat, ya lipat saja seadanya, tapi masukkan ke dalam keranjang yang sudah dia siapkan untuk pakaian yang kotor. Ketika saya misalnya
ya, kemudian tidak melakukan itu dengan rasa oh saya berani kok sama istri saya, itu juga mungkin tidak ada implikasi apapun di rumah tangga saya. Iya. Mungkin istri saya juga pada akhirnya akan takut juga kepada saya ketika saya bentak, tapi saya akan kehilangan rasa cinta kan, saya akan kehilangan harmonisasi. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara antara harapan dan takut, itu yang pertama harus didasari oleh kecintaan. Rasa cinta itu dulu. Rasa begitu cinta ya, itu Kiai. dulu. Kalau kemudian banyak kita temukan ya sehari-hari Iya, masyarakat atau umat yang kemudian lebih mengedepankan rasa harap, iya, akhirnya kemudian berbuat dosa iya. dengan harapan mendapatkan ampunan dari Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Iya. itu bagaimana tuh Kiai? Itu dalam pandangan tasawuf misalnya, itu juga tidak salah. Tetapi dia bukan orang yang baik. Kalau orang yang baik ketika dia berharap, pasti dia akan melakukan tindakan yang selalu kita pahami sebagai tindakan yang positif. Kalau saya misalnya tadi, karena saya mencintai anak saya, maka saya akan memberikan apa yang dicintai oleh anak saya, tentu dalam bentuk yang terbaik. Anak saya kepengen misalnya dibelikan tas untuk sekolah. Maka ketika saya memiliki rasa cinta dan saya berharap untuk mendapatkan cinta anak saya, maka saya akan memberikan tas bukan saja yang diinginkan oleh anak saya, tapi boleh jadi dengan kualitas yang terbaik pada tas yang diinginkan oleh anak saya. Maka ketika kita berharap kepada Allah, kita berharap akan rahmatnya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Tuhan yang kita cintai, maka lakukanlah apa-apa yang dicintai oleh Tuhan itu sendiri. Karena begitu kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah dengan harapan ya bahwa rahmat Allah itu sedemikian luas, kita implementasikan dengan pekerjaan yang mendekatkan kita dalam memenuhi harapan tersebut. Itu adalah harapan yang harus dilakukan oleh kita. Kalau kita berharap akan rahmat Allah, tapi tidur sepanjang hari, tidak melakukan apapun kegiatan yang positif misalnya, itu sebetulnya kata ulama bukan berharap dia, tapi dia tertipu dengan angan-angan semu. Nah ini yang boleh jadi harus selalu kita hindari. Oke, jadi harapan dan doa itu sebetulnya tidak hanya untuk masalah-masalah yang besar. Betul. Biasanya manusia ini kalau sudah punya masalah besar ada harapan dan doa kepada Allah. Betul. Tapi harus dilakukan dari mulai kehidupan hal-hal yang kecil dan daily Betul, activities begitu betul, ya Kiai. betul. Apapun itu harus kita lakukan. Karena demikian ya. Kita ini kan sering ketika berharap kepada Allah, itu harapan sebetulnya memenuhi hawa nafsu kita. Kita berharap dapat rahmat Allah itu dalam bentuk mobil yang bagus. Iya kan? Iya. Dalam bentuk gaji yang besar. Itu Rumah kemudian yang mewah. kita rumah yang mewah. Itu kemudian kita selalu berharap akan itu. Maka kita sering berdoa, dipahami doa itu pada aspek itu. Kita lupa kan bahwa harapan untuk masuk surga, harapan untuk bertemu dengan Allah, harapan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, itu juga harus kita perjuangkan dengan penuh kecintaan kepada Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa masuk surga itu berat, maka kita kan punya harapan kan. Nah, semakin tinggi pengharapan kita, pasti yang kita lakukan itu akan semakin besar seharusnya. Kalau saya ingin bertemu dengan orang, yang orang itu dalam kehidupan duniawi akan menentukan jalan hidup saya, atasan saya misalnya, maka saya akan rela kan datang pagi-pagi ke rumahnya. Ketika saya menunggu untuk ditemui, menunggu dalam waktu yang cukup lama. Tapi saya tidak pernah meninggalkan rumah dia. Karena saya punya pengharapan yang penting. Nah, itu sebetulnya yang mendorong pengharapan itu menjadi benar. Sebagaimana juga dengan rasa takut kan. Rasa takut itu kalau dibangun dengan cinta, maka seperti kita kembali kepada kedua orang tua kita. Ya, itu yang rasa takut itu harus juga diiringi dengan pekerjaan yang membuat kita tidak terkena amarah tersebut. Baik, menarik sekali Kiai. Tapi kita harus break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode takut dan berharap kepada Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kiai, kalau kemudian ada orang yang merasa bahwa dirinya sudah terlalu banyak berbuat maksiat dan akhirnya kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut dia tidak akan mendapatkan ampunan dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana ya Kiai? Ya, itu di dalam Al-Quran sudah diingatkan. Ketika ada orang yang asrofu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan dosa. Perintah agama itu la taqnatu, jangan pernah berputus asa dari harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang gampang berputus asa itu identik dengan kekafiran. Kafir itu dalam bahasa Arab artinya menutupi. Nah, ketika dia berputus asa dari rahmat Allah, itu seolah dia menutupi tentang Allah itu sendiri. Oleh karena itu orang tidak pernah boleh berputus asa. Karena Allah itu ketika kita baca Quran manapun, maka ayat pertama yang kita temukan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita misalnya menghafal Al-Asma'ul Husna yang 99 itu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat Allah itu selalu dikedepankan. Maka kemudian ada satu cerita ya. Ada seorang ahli ibadah yang berangkat ke masjid pada waktu sholat duhur. Ketika dia berangkat, dia menemukan ada seorang anak kecil dimarahi sama ibunya. Sampai kemudian dikunci pintu rumahnya. Dikeluarin, kan kita biasa tuh ngelihat, oh kamu nakal saya keluarin loh dari rumah. Nangis anak itu. Maka orang tadi berangkat ke masjid waktu duhur. Dia ngelihat anaknya itu menggedor-gedor pintunya, bu bukain bu, aku lapar, macam-macam. Dia pulang dari duhur, anak itu tetap nggak dibukain pintunya. Kemudian dia berangkat lagi sholat asar. Dia mendapati anak tersebut dalam kondisi yang sama. Nangis, menjerit, mengeluh, dan tidak dibukakan pintunya oleh ibunya. Singkat cerita, maghrib dia pulang juga seperti itu, berangkat maghrib masih seperti itu. Begitu dia pulang dari maghrib sama seperti itu. Berangkat sholat isya ke masjid, dia masih mendapati pemandangan yang sama. Tetapi begitu dia pulang dari masjid, dia mendapati bahwa ibu anak tersebut sedang menggendong dan memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Itu kan ilustrasi, ketuklah pintu rahmat Allah. Bukan sekali dan bukan dua kali. Karena Allah ingin menunjukkan rahmat yang sejati. Kalau dibuka pada ketukan yang pertama, boleh jadi buat orang yang tadi itu, yang suka menggampangkan, maka dengan mudah dia katakan, ah nggak susah kok dapat rahmat Allah. Allah ternyata saya sekali begitu, Allah sudah berikan itu rahmat. Jadi pada makna menunggu turunnya rahmat Allah, itu juga bagian dari rahmat. Menunggu dijawabnya doa dan harapan kita, itu juga menjadi bagian ibadah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita tidak pernah boleh berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Ayub misalnya, itu sakit dalam bilangan puluhan tahun. Ditinggalkan oleh keluarganya, habis semua yang dia miliki, tetapi dia tidak pernah berputus asa dengan harapan akan rahmat Allah. Nabi Zakaria, ketika beliau berkata, saya ini wahanal azmu minni wasta'ala ra'su saiba, sudah tua sekali saya, ya, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah penuh dengan uban, istri saya pun sudah divonis mandul. Tapi saya punya satu keinginan yang mustahil kan, punya anak di usia senja. Tapi kata beliau, walam aku bidu'aika rabbi syaqiya, saya tidak pernah berputus asa dan berharap dalam doa saya. Fastajabna, ketika buat Nabi Ayub, Allah jawab panggilan doa itu. Buat Nabi Zakaria, Allah berikan anak, diberi nama Yahya. Yahya itu menghidupkan harapan ayahnya untuk memiliki keturunan dan menghidupkan rahim ibunya yang sudah divonis mandul. Itu adalah harapan. Kita tidak pernah boleh memvonis orang yang kita lihat bahkan buruk. Ada sahabat Nabi namanya Ikrimah. Dia adalah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal punya anak ini. Abu Jahal itu kan musuhnya Nabi. Amr bin Hisham yang terkenal di Mekah itu. Tetapi kelak anaknya itu menjadi khiyarus sahabat.
Ada orang yang hari ini misalnya kita baca dalam sejarah itu punya dosa yang luar biasa dengan Rasulullah. Namanya Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Bukan saja dibunuh paman tercinta Nabi itu, tapi juga dimutilasi ya. Perutnya disobek-sobek sebagai ungkapan dendam dari Hindun, istri dari Abu Sufyan, kepada Rasulullah yang mengalahkan pasukan Quraisy dan keluarganya di perang Badar. Nanti Wahsy itu ketika mendengar Rasulullah datang ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, dia lari ke kota Taif. 100 km lah dari Mekah. Karena dalam benaknya Wahsy, pasti Nabi masuk ke Mekah yang dicari pertama kali saya. Iya. Karena atas tangan saya lah Nabi berduka dan pasukan muslim itu kalah di perang Uhud. Maka Wahsy lari. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke kota Mekah itu dengan teriakan, hari ini hari yang penuh rahmat. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah. Maka Wahsy mengatakan, alangkah luasnya rahmatnya Nabi. Bagaimana dengan rahmat Tuhannya. Iya. Maka setelah Nabi balik ke Madinah, Wahsy itu datang ke kota Madinah. Kan hari itu belum ada Facebook, belum ada Instagram. Jadi rupa orang kan tidak mudah untuk diketahui. Wahsy datang ketika Rasulullah selesai sholat. Kemudian Wahsy bertanya, tanpa dia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, apakah Allah akan menghapus semua dosa saya? Iya. Kata Nabi, iya. Wahsy tanya lagi. Maka beberapa sahabat tuh ngelirik. Ini orang tinggal masuk Islam kok pakai nanya berkali-kali. Maka kata sahabat Nabi, kenapa kamu bertanya-tanya seperti itu kepada Nabi? Nabi kan sudah bilang bahwa semua dosa masuk Islam diampuni dosa. Kata Wahsy, ata'rifu naman ana. Memang kalian tahu siapa saya? Ya. Kata sahabat yang lain, memang kamu siapa? Saya Wahsy qatilu Hamzah. Saya Wahsy yang membunuh Hamzah. Itu wajah Rasulullah yang asalnya ceria, itu berubah menjadi sendu. Kedukaan yang sudah berusaha untuk dilupakan oleh Nabi bertahun-tahun, kejadian di Uhud itu tiba-tiba seperti hadir kembali dalam pandangan Nabi. Darah dan luka Hamzah itu menjadi hadir kembali, kenangan pahit itu gitu loh. Trauma itu menjadi terlihat. Maka kata Rasulullah, kata sahabat yang lain mungkin, coba ngomong dari tadi, mungkin saya pukul dulu sebelum masuk Islam, kan begitu gambarannya. Tapi kata Rasulullah, Wahsy, semua orang kalau sudah masuk Islam itu akan diampuni dosanya. Tetapi kemudian Rasulullah bilang begini, dan ini nggak boleh dipahami dengan pemahaman yang salah. Kata Nabi, Wahsy, tolong ya, selama kamu nanti berinteraksi dengan saya di Madinah, sebisa mungkin jangan temui saya. Nah, itu bukan Nabi benci, Nabi sayang. Karena kalau Wahsy hadir di depan Nabi, maka kenangan kematian Sayyidina Hamzah itu datang. Nabi sedih. Kalau Nabi sedih kan malaikat Jibril ikut campur. Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad kenapa sedih? Ingat Hamzah. Kalau kata malaikat Jibril, kalau dengan logika nakal dan bercanda, apa Wahsy perlu kita gebukin ya Rasulullah? Kalau kita bayangin tuh, kalau yang gebukin malaikat Jibril kan pasti hancur Wahsy itu. Nah, yang mau saya katakan, nanti pada waktu perang Yamamah, ada nabi palsu namanya Musailamatul Kadzab. Nah, pasukan Islam itu berkali-kali kalah di benteng Yamamah, tidak mampu menaklukkan benteng yang akan memecah belah negara kesatuan Madinah yang dibangun oleh Rasulullah. Maka Wahsy itu mengambil tombak yang sudah dia kubur. Dia tidak mau melihat tombak itu karena tombak itu yang menghilangkan nyawa Sayyidina Hamzah. Dia ambil, dia katakan, kalau dulu ini saya pakai untuk membunuh Sayyidina Hamzah di masa kekafiran saya, maka saya ingin membunuh orang yang merusak solidaritas kita sesama umat muslim dan sebagainya. Maka dia pakai. Dalam banyak riwayat sejarah, tombak itu kelak yang akan menghancurkan Musailamatul Kadzab, nabi palsu itu. Saya membayangkan nanti Wahsy dengan Sayyidina Hamzah itu masuk surga sama-sama. Sayyidina Hamzah mungkin bertanya kan, kok bisa? Kan gitu, kamu yang bunuh saya ada di dalam surga. Tapi mungkin Wahsy mengatakan demikianlah rahmat Allah. Karena dosa di masa lalu itu sudah diampuni oleh Allah dengan kebaikan yang saya persembahkan untuk Islam. Jadi nggak boleh orang itu berputus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh orang itu memvonis bahwa orang itu jauh dari agama, jauh dari Allah. Karena kita tidak pernah tahu rahmat Allah seperti apa yang akan turun dan bertemu dengan dia di akhir kehidupan setiap orang.
Baik, semoga kita selalu menjadi orang yang senantiasa tidak berputus asa ya Amin, Kiai ya. amin, amin. Baiklah, kita akan lanjutkan tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takut dan Berharap kepada Allah. Dan melanjutkan di segmen ini kita akan langsung dengarkan pertanyaan dari pemirsa ya Silakan. Kiai ya. Dan kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, dalam melaksanakan ibadah, manakah yang lebih utama? Seseorang harus menghadirkan rasa cinta kepada Allah atau malah harus merasa takut kepada Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Nah itu dia ya, karena memang kadang-kadang sering kita beribadah itu Iya, karena takut sama iya, Allah iya, begitu ya. iya. Nah ini yang mana yang Jadi lebih baik? yang menjadi pokoknya itu adalah cinta kan. Karena nanti kalau semua dibangun atas nama cinta, itu pasti akan melahirkan keindahan. Seorang istri yang memasak karena cinta dan sebatas karena kewajiban itu berbeda. Saya dulu pernah hidup di satu negeri di mana kita itu sepakat ya, misalnya dalam 1 bulan itu kita ingin masak masakan Indonesia karena di luaran tidak tersedia, maka kita semua memasak, ada gilirannya. Saya hari Senin misalnya, teman saya hari Selasa gitu ya. Saya bisa membayangkan kok mana teman yang memasak atas nama cinta, mana yang memasak atas sekedar kewajiban dan rasa tidak enak karena teman yang lain sudah biasa memasak. Saya bisa melihat dari potongan bawangnya, dari cara dia mengolah masakan. Nah, sama dengan kita beribadah kepada Allah. Yang harus kita jadikan yang utama itu adalah rasa cinta kita kepada Allah. Ketika punya rasa cinta kepada Allah, maka apapun yang kita temui dalam hidup itu tidak menjadikan kita berputus asa kepada Allah. Misalnya, ketika kita cinta kepada Allah, kemudian itu kita bangun harapan dengan ketaatan kepada Allah. Percaya loh, orang yang sholat karena cinta kepada Allah dimulai dari 2 rakaat, dia pasti bermimpi dan berharap bisa 200 rakaat atas nama cinta. Sebagaimana orang yang takut kepada Allah, dia itu akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan ini kedua-duanya harus dibangun atas nama cinta. Misalnya, kita sering dari tadi mungkin lebih banyak berharap tentang harapan ya. Iya. Bagaimana dengan rasa takut? Ada orang yang rasa takutnya itu dibangun bukan takut semata-mata surga dan neraka, tapi dia takut kehilangan muka di hadapan Allah. Itu ada hadis Iya. di masa lalu. Pekerjaan ini juga bukan pekerjaan yang benar, tetapi boleh jadi dia didorong oleh rasa yang luar biasa. Nabi Muhammad itu menceritakan dalam hadis yang sahih, ada orang di masa lalu karena begitu banyak dosa yang bertumpuk, maka dia katakan, dengan apa saya bertemu dengan Allah. Kan kita bisa bayangin ya, kalau ada orang yang selalu baik dengan kita, kemudian kita khianati, itu pasti kita takut ketemu dengan orang tadi, karena alasannya nggak punya muka saya. Malu. Orang tadi mengatakan saya sudah tidak punya muka di hadapan Allah, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya, Fa'idha ana mitu, kalau saya nanti mati, tolong saya itu dibakar. Terus diapakan Bapak? Abu bekas bakaran itu tolong satu ditaruh di barat dan taruh timur. Ini kan menunjukkan karena barat dengan timur tidak akan bertemu. Kata hadis tersebut dilakukan oleh anak itu. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan debu itu dan mengembalikan jasadnya dan dibawa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia bukan soal rasa takutnya, tapi dia merasa kehilangan muka di depan Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, rasa takut yang seperti itulah sebetulnya dan harapan yang kuat kepada Allah itu yang menjadikan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Jadi nggak boleh orang itu Karena takut dosa, takut dosa sebatas itu surga atau neraka. terlalu berharap dengan mudah. Karena dalam kaidah misalnya gini Mbak Eva ya, tidak ada dosa yang besar kalau kita bertemu dengan rahmat Allah, dan tidak ada dosa yang kecil
kalau kita bertemu dengan Ya. keadilan Allah. Orang yang bodoh selalu ingin meminta keadilan di hadapan Allah. Ya. Orang yang mengerti bahwa dia seorang hamba justru takut kalau Allah memperlihatkan keadilannya. Yang dia harapkan adalah rahmatnya. Maka di dalam hadis itu ditegaskan betul. Tidak seorang pun di dunia ini yang akan masuk surga karena amalnya. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau? Tidak, kata Nabi, kecuali Allah merahmati saya. Jadi semua pekerjaan itu, ketaatan itu bukan kita bertransaksi dengan Allah loh. Iya. Tapi itu transaksi sepihak, Mbak Eva. Iya. Allah yang bicara, Faiz, kalau kamu rajin sedekah masuk surga. Bukan sedekah saya yang Iya. dijadikan harga untuk saya masuk ke dalam surga. Iya. Nah, itu yang kemudian kita katakan bahwa cintalah yang harus membangun al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, dan pengharapan. Pengharapan, baik. Tidak terasa, Kiai, kita sudah sampai di penghujung Iya. program Gapai Kemuliaan, dan seperti biasa sebagai penutup, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan. Para Kiai. pemirsa sekalian, dahulu saya diingatkan oleh guru saya bahwa kita tidak boleh bertumpu semata kepada amal perbuatan kita. Karena rahmat Allah itu jauh lebih luas dari apa yang kita lakukan semata karena Allah. Oleh karena itu kita dalam berdoa selalu bermohon agar rahmat Allah senantiasa bersama kita, membersamai kita sampai kelak kita bertemu dengan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa, saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.